Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucap salam daripada Nur Muhammad SAW. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadikal lati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka hadirin semulakan, kita sama-sama mengetahui bagaimana di dalam beribadah itu hadirkanlah sifat ihsan. Sifat ihsan ini seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan seolah-olah seperti di konten kita yang telah lalu? Karena yang kita tahu adalah yang melihat adalah Allah Ta'ala sendiri melalui tajalli dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang melihat, maka dikatakan seolah-olah. Cuma pikiran perasaan kita yang mengatakan melihat. Maka hadirin semulakan, bagaimana sifat-sifat ihsan ini dihadirkan kepada setiap umat-umat Rasulullah. Maka ketika dalam beramal, beribadah, berzikir, berdoa dan sebagainya, maka Allah Ta'ala sendiri yang memperlihatkan dirinya melalui tajalli dirinya sendiri. Maka inilah yang dinamakan kasyaf, tembus pandang, tersingkap antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lagi hijab, tidak ada lagi hijab dirinya yang membatasi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tajalli, nampak, tembus pandang Allah. Sehingga di dalam beribadah, orang-orang ahli sufi tadi benar-benar melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar betul-betul di tingkatan kasyaf naik kepada level musyahadah, maqam musyahadah, maka nampaklah, melihatlah, menyaksikanlah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut pandangan kasyaf tadi, setelah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berpendapat, berkeyakinan, tekad isbatul yakin yang kuat, maka itu melihat Allah di dunia, bukan ketika di akhirat. Sehingga apa? Sehingga jelas sifat itu tidaklah melekat kepada zat. Namun setelah mereka kasyaf, maka sifat itu tidak melekat daripada zat. Akan tetapi apa? Zat itu sendiri tidak lain daripada zat itu sendiri. Maksudnya zat itu mentajalikan sifatnya, jadi sifat itu tiada lain daripada zat itu sendiri. Jadi sifat itu memang dalam konteks syariat itu lain dengan zat. Tapi menurut para ahli mukasyafah, kasyaf tembus, maka sifat itu adalah kelakuan daripada zat. Jadi zat itu mentajalikan dirinya kepada Nur Muhammad Ahmad, kepada sifatnya. Maka sifat itu adalah kelakuan daripada zat. Maka tidak terpisah, tidak tercerai, lain namun tiada lain. Maka nampaklah diri tajalli Allah itu tadi ketika sudah di maqam kasyaf, maqam musyahadah. Bukan manusia itu yang melihat Allah. Makanya dikatakan seolah-olah melihat Allah. Maka dikatakan di dalam sifat nafsiyah itu sifat wujud, sebenarnya sifat Allah yang wujud. Nah, sifat wujud ini menunjukkan keadaan daripada zat mutlak, zat maha suci, zat yang maha besar itu sendiri. Karena ketika zat ingin berkelakuan, ingin beraf'al, ingin berkuasa, berkehendak dan segala-galanya, maka dia tajalli kepada sifatnya. Sifatnya bertajalli kepada af'alnya. Jadi seperti itu. Maka di sini hadirin semulakan, yang namanya wujud, wujud Allah itu adalah mausuf. Artinya apa? Zat yang disifati. Lain namun tiada lain, atau tidak lain, sifat itu adalah zat itu sendiri. Paham aja lah. Pahamkah tidak? Jadi sebenarnya sifat tidak ada lain daripada zat. Tapi syaratnya harus kasyaf dulu, harus musyahadah dulu, benar-benar betul-betul musyahadah kepada Allah, tidak buta kemudian mengatakan seperti itu. Karena nanti salah, nanti takutnya salah. Jadi begitu.
Begitulah para ulama-ulama kita dalam memandang. Memang di dalam akidah kita Asy'ari Maturidi itu memang ada ikhtiar. Jadi ada sifat yang dititipkan. Namun sifat ini bagi para orang ahli sunnah paham Asy'ariyah Maturidi itu meneruskan pandangannya yang mukasyafah kepada sifat itu tiada lain daripada zat. Memang ikhtiar itu Allah jadikan kepada hamba-hambanya, kepada insan. Tapi orang ahlu sunnah, orang Asy'ariyah Maturidi yang berahlul mukasyafah, yang tembus ke kasyaf, tembus ke musyahadah, maka dia betul-betul mengatakan bahwa sifat itu ya kelakuan dari zat. Sifat itu tidak terpisah dari zat. Zat itu mentajallikan kepada dirinya, yaitu sifatnya. Jadi tidak berpisah. Jadi memang ada ikhtiarnya hamba, ada doa hamba, ada tawakal hamba. Tapi hamba itu adalah kenyataan Tuhan. Hamba itu bukan Tuhan, Tuhan itu bukanlah hamba. Tapi hamba adalah kenyataan Tuhan. Hamba di sini ya Nur Muhammad. Nur Muhammad yang mana? Yang Ahmad, yang batin. Bukan Nur Muhammad yang alam semesta nih, bukan yang berbentuk, bukan yang berjisim, bukan. Tapi Nur Muhammad yang dimaksud adalah Ahmad batin itu. Maka hadirin semuliakan, kita jangan salah paham dengan banyaknya pengertian-pengertian yang ada. Kita jangan sering menyalahkan orang. Oh, itu mengatakan Nur Muhammad tuh, Muhammad itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad adalah Qadim. Nah, ini yang salah paham ini. Yang kita katakan Nur Muhammad yang Ahmad. Kalau Nur Muhammad yang alam semesta, yang batang tubuh itu memang muhaddas. Tapi kalau yang Ahmad itu Qadim. Jadi memang tidak sama, lain. Karena alam semesta itu adalah cermin hak Ta'ala. Maka itu tadi jelaslah kita ini terdinding daripada sifat-sifat Allah, sehingga tidak bisa melihat zat Allah. Karena kenapa? Pikiran dan perasaan kita belum lagi mengembalikan kepada sifat Allah. Jadi apa perbedaannya antara melihat dan tidak melihat tadi? Maka para ulama tasawuf kita mengatakan para ahlul mukasyafah saja yang bisa berpendapat demikian, yang benar-benar melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang cuma meyakini saja, atau di ilmu saja, atau mendengarkan pernyataan-pernyataan ulama-ulama tasawuf saja, atau membaca di kitab-kitab saja. Tetapi engkau sendiri yang melihat akan Allah, itu pun seolah-olah. Karena kenapa dikatakan seolah-olah? Karena Allah Ta'ala sendiri yang melihat daripada dirinya melalui Nur Muhammad. Terbuka dindingnya, terbuka hijabnya, maka nyatalah sifat-sifat Allah tiada lain daripada zat Allah Ta'ala yang maha suci. Maka nampak. Nah, wujud itu kan sifat itu tiada lain daripada zat Allah yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, yang berkuasa, yang hidup. Itu adalah sifat Allah. Yang tahu tadi sifat Allah, itu sifat, tapi sifat tiada lain daripada zat. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu melekat kepada sifat. Si hayat Nur Muhammad zat sifat nampak kepada wujud. Nah, maka ketika sudah tembus pandangannya kasyaf tadi, kasyaf maknawi, maka akan nampak zat Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang pengertian-pengertian kita, pendapat-pendapat itu betul-betul daripada orang-orang itu sudah mukasyafah, orang-orang yang duduk di kasyaf maknawiyah. Dilatih dulu kasyafnya, dudukkan dulu di kasyaf, bukan cuma membaca, bukan cuma di teori kepahaman, dilatih kasyafnya. Jika tiada lagi sifat-sifat kita, pikiran kita, nama kita, gerakan kita, tubuh kita, hati kita, nyawa kita, ruh kita, rahasia kita, bahkan pengakuan diri kita sudah fana di dalam musyahadah tadi, sudah hilang dalam mukasyafah, kemudian musyahadah tadi, maka itulah orang-orang yang setelah hilang di prakteknya, maka itulah orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Itulah mati di dalam kehidupan, hidup di dalam kematian.
Maka kenal diri, kenal Tuhan binasa wujud diri kita. Binasa wujud diri kita. Wujud sangka-sangka, wujud khayal. Maka sudah tenggelam tadi ke dalam samudra hadrat ilahiyah. Maka yang ada tadi, seluas mata yang memandang tadi hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala yang ada semata-mata. Kalau diri kita sudah tenggelam di dalam kasyaf, di dalam musyahadah, di dalam kefanaan, laksana diri kita bercebur di sungai, maka yang nampak adalah zat Allah semata-mata saja. Sepenuh-penuhnya, sekomplit-komplitnya, di dalam, di luar, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, itu zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di luarnya, di dalamnya, di dirinya, di atasnya, di bawahnya, di kanan kirinya, di dalam diri pun dipenuhi oleh zat mutlaknya Allah. Maka diri kita ini, alam semesta ini, Nur Muhammad ini bahkan diliputi oleh zat maha ruang, zat mutlak, dimesrai, diliputi oleh zat maha suci itu sendiri. Maka tiada lain ketika sudah tenggelam, ketika sudah lebur, pikiran dan perasaan harus tenang setenang-tenangnya, diam sediam-diamnya, itulah Allah. Tetapi kalau masih ada pikiran-pikiran kita, bisikan-bisikan kita, perasaan-perasaan kita, maka itu belum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan jiwa-jiwa yang tenang. Karena masih ada pikiran, masih ada perasaannya, masih ada suara-suara dalam batinnya bergejolak. Berdialog dengan Allah itu bukan berdialog antara kita dengan Allah, itu syirik, itu musyrik. Jadi tidak ada dialog-dialog yang mengatakan kita berdialog kepada Allah, tidak ada. Di situ kalam-kalam Allah seperti Nabiullah Musa, seperti nabi-nabi yang lain, para ahli sufi, itu kalam Allah di dalam sir rabbaniyah, la sautin wala harfun. Maka tidak ada perasaan pikiran di situ, diam sediam-diamnya. Bukan hanya diam-diam tahu-tahu mau berak, tidak. Diamnya kemana? Diamnya melebur kemana? Itu harus tahu dulu dari mana asal mulanya. Nur Muhammad yang mana kedudukannya? Kemudian Nur Muhammad tiada lain daripada zat Allah. Zat Allah di mana kedudukannya? Pada diri, jangan keluar. Bukan berarti Allah ada di dalam diri, tapi nyatakanlah zat sifat asma dan af'al itu pada dirimu, pada diri masing-masing insan itu, supaya itulah dikatakan amal ma'rifat. Itulah yang dikatakan praktek tajalli tubaddil. Nyatakan itu zat sifat asma dan af'alnya. Maka inilah perkataan-perkataan al-ulama warasatul anbiya, para ahli sufi, para kekasih-kekasih Allah Ta'ala, yang telah menjelaskan khobar-khobar seperti ini, kabar-kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala tun maha nampak, maha nyata. Kita aja yang tidak percaya lagi, mungkin kita aja yang kurang mempercayai. Makanya tubuh kita, hati kita, nyawa kita, rahasia kita itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah katakan serahkan semua, tubuhmu, hatimu, nyawamu, rahasiamu, serahkan kepadaku. Jangan kau curi itu, jangan kau rampas itu. Itu memang kata Allah seperti itu. Jadi mula-mula ambillah dahulu jalan-jalan yang engkau ingin tuju. Jalan-jalan yang tauhidkah? Jalan-jalan melalui apakah? Karena banyak jalan menuju Roma. Tidaklah kita menyalahkan satu sama lainnya. Tidaklah menyalahkan perbedaan-perbedaan. Akan tetapi jangan cuma di mulut saja kita menyamakan perkataan-perkataan ilmu ma'rifat, kemudian kita meninggalkan semua ilmu-ilmu daripada yang pernah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang pernah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita begitu itu. Maka ketika kita saja merasa punya nama, punya pangkat, punya jabatan, punya istri, punya anak saja, kita mengaku punya istri, punya anak dalam pandangan itu syirik. Ini keras ini, ngeri. Ini dalam tingkatan tauhidul muntaha, intaha, yantahi, intaha, yang tinggi, tauhid yang tinggi. Tauhidnya khawasul khawas. Ini pun masih cerita. Maka di dalam ilmu ma'rifat itu syirik,
ketika ada pandangan selain daripada wujud Allah semata-mata. Sampai kapanpun musyahadah kita tidak akan berhasil, kasab kita pun tidak akan berhasil, tidak akan pernah bisa berhasil. Perasaan kita saja, pemahaman kita saja, tapi praktek tajalli kemana? Kedudukannya tubuh kemana? Kedudukannya hati di mana? Kedudukannya nyawa di mana? Kedudukannya rahasia di mana? Nah, kedudukan Rabbul Izzati di mana? Itu harus tahu kedudukannya, tidak hanya menghayal, menyerahkan semua dalam pikiran perasaan, tidak begitu. Ada jalan-jalannya, ada yang menguasai itu. Ada ulama warasatul anbiya, ada yang mempunyai keilmuan rahasia itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan saudara-saudaraku yang sangat dirahmati Allah, kita tahu kalau mau pulang, ya, misalnya kita ini berangkat meninggalkan kampung halaman lama sekali, seperti yang terjadi pada diri kita ini, pergi lama ya, misalnya kita ke Jakarta lama atau ke Yogyakarta lama sekali, kita tinggalkan kampung halaman kita, rumah kita. Jadi rumah kita tadi itu berantakan, kotoran-kotoran sana sini, ada debu, ada kotoran cecak, ada kotoran tikus, ada kotoran belalang dan sebagainya. Banyak sekali kotoran-kotoran tadi di rumah, banyak yang berhamburan tadi di rumah yang ditinggalkan itu, karena kita telah lama di perantauan, sehingga rumah itu berhamburan, kotor sekotor-kotornya. Jadi ketika mau pulang, kita gelisah kita ini, ada rasa gelisah lah, mau kembali kepada kampung halaman, ada perasaan gelisah. Nah, yang terhambur-hambur tadi di rumah tadi kita susun, kita letakkan gelas ke tempat asalnya tadi, piring-piring dicuci bersih, disimpan di tempat yang aman, yang sejuk. Pakaian-pakaian yang berhamburan tadi disusun di dalam lemari, dirapikan, disusun dalam lemari tadi. Nah, kemudian sampah-sampah kita kumpulkan, kita bakar tadi sampah-sampah tadi. Jangan sampai menumpuk, kita bersihkan. Bersihkan rumah tadi sebersih-bersihnya. Nah, maka yang namanya rumah kalau berantakan, apalagi kalau banyak sampahnya, kotoran-kotorannya, tentu diri kita itu tidak enak. Apalagi untuk pulang menempati tadi. Nah, ini yang membuat diri kita gelisah. Coba bayangkan rumah kita yang sumpek, rumah yang kotor, meskipun besar dan sebagainya, tidak ada harganya. Tapi walaupun rumah sederhana, rapi, tidak berhamburan, enak, nyaman, nah, enak pulangnya. Maka yang mana yang dimaksud kita ini, pulang kemana sih? Pulang kemana? Ya pulangnya ke Maha Suci, ke Maha Ruang. Tapi jangan balik itu balik sembarangan, bukan hanya keluar, bukan putus nyawa ini, tidak. Ini nah, rumah ini nah, batang tubuh ini nah berantakan. Di dalam batang tubuh ini ada apa? Hati. Di dalam hati ada apa? Nyawa. Di dalam nyawa ada rahasia. Nah, ketika ingin membersihkannya, para ahli-ahli tauhid yang tertinggi atau khawasul khawas, atau para ahli-ahli kekasih-kekasih Allah, ahlullah, keluarga-keluarga Allah, itu langsung menjadikan tubuhnya itu sir. Bukan lagi bertubuh batangnya, bukan lagi bertubuhkan rumahnya, tapi bertubuhkan sir, mengganti tubuhnya tadi. Karena itu tadi sangat kotor, karena proses lama ketika kita bersihkan, bertahun-tahun itu tidak kita bersihkan. Nah, sementara kita sudah dipanggil, nah misal seperti itu. Maka itu tadi, di mana cara menggantinya, di mana, bagaimana praktek cara mengganti itu badil tadi, supaya rumah tadi menjadi rumah baiti jannati, artinya rumahku surgaku. Surga itu bukan yang ini, tapi surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, Zat Maha Suci itu sendiri. Dari situ kita datang, ke situ juga kita harus pulang. Sekarang pulangnya innalillahnya sekarang, bukan nanti. Kalau betul-betul sudah mati sekarang, sudah pulang sekarang, insya Allah ta'ala, maka orang-orang yang seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah.
Maka orang-orang seperti ini tadi tidak lagi melewati alam-alam barzah, tidak melewati daripada yaumul masyhar, tidak melewati daripada segala-galanya, langsung kepada zat maha suci, maha ruang. Tapi jasadnya jangan ditinggal. Jasad itu jangan ditinggal. Ya mungkin kita tidak mau tinggal, tapi karena bercerainya jasmani dengan rohani, ketinggal dia, bercerai dia. Akhirnya apa? Jadilah kambing, jadilah hewan-hewan, jadilah gentayangan, jadilah jenglot dan sebagainya. Maka inilah yang perlu kita ketahui, bukan hanya di dalam ilmu ma'rifat tapi amal ma'rifat, kemudian bukan hanya di kedudukan ma'rifat. Setelah ma'rifat apa? Menjadi khalifah, pengganti Allah, untuk menggantikan Allah, maksudnya menggantikan sifat-sifat Allah. Kemudian setelah itu apa? Untuk mengembalikan hutang-hutang yang ada. Kemudian baru tajalli secara 24 jam. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita selalu bilang Allah itu gaib terus. Tapi hadirin semulakan, Allah itu huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Awal tiada berawal, akhir tiada berakhir, zahir, maha nampak, maha batin. Tapi ingat, Allah itu apa? Zat yang tidak ada sekutu baginya, zat yang sedia terdahulu adanya, zat yang berdiri dengan sendiri, zat yang tidak serupa dengan makhluk, zat yang baqo kekal, tidak berubah-ubah. Itulah Allah, diam sedam-diamnya. Maka hadirin semulakan, maka di dalam tingkatan tauhid tadi perlu menguasai 50 aqaid, minimal 20 sifat. Perlu tahu yang mana qadim, yang mana muhaddas. Itu dalam posisi hakikat tauhid. Kalau di dalam ilmu ma'rifat tidak ada yang muhaddas. Karena dunia, alam semesta, semuanya itu fana, khayal. Tapi kefanaan itu dari mana? Dari zat Allah juga, dari maha suci juga. Emangnya dari mana bahannya semua? Kalau ada mengatakan alam semesta itu dari bahan sana, bahan mana? Itu kan kelihatannya saja berbeda. Memang beda. Tidak bisa dikatakan alam semesta itu Allah. Alam semesta itu af'al, bayangan Allah, cermin Allah, af'al Allah. Jangan kita mengakui bahwa kita ini alam semesta, kita ini batang tubuh. Bukan, prasangka saja. Terus kita yang mana? Ya, pikiran dan perasaan itu sangka-sangka. Terus Nur Muhammad itu siapa? Nur Muhammad itu hamba. Hamba itu siapa? Kenyataan Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Allah, Rabb. Kalau Rabbul Izzati, diri sebenarnya Tuhan, nah itulah yang aku tuh. Makanya jangan kau sembah zatku, sifatku, asmaku dan afalku, tapi sembahlah aku. Aku tuh yang tidak bisa digapai lagi. Maka puncak makrifat adalah ketidaktahuan tentang Tuhan itu sendiri. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, bukan Tuhan itu ludai mukanya orang itu. Bukan Tuhan itu. Ketika Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, bukan Tuhan itu. Itu diri Tuhan itu tidak bisa dijelaskan dengan sesuatu. Sedangkan zatnya saja yang bernama Allah, yang maha suci, yang maha besar, yang maha kuasa, itu bukan Tuhan. Itu nur Tuhan. Itu rahasia diri Tuhan, tajallinya Tuhan, sirnya Tuhan, bukan Tuhan, tapi tiada lain. Ketika kita sudah mengiktikatkan, karena puncak daripada kesempurnaan atau puncak daripada peleburan tempat kembali adalah ke nur Tuhan, ke sir Tuhan, ke nur ilahi tadi yang bernama Allah Ta'ala. Itu kalau Rabbul Izzati tidak usah dicari, nanti begini sinting. Orang-orang para pencari Tuhan itu sinting begini, sinting. Tuhan itu jangan, ya memang pangkat, tapi diri sebenarnya Tuhan itu loh yang dimaksud. Makom kun hizat, di atas martabat ahadiyah. Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan itu sendiri. Jadi perhatian para nabi, para rasul, berkali-kali dibilang oleh para ulama kita, kekasih-kekasih Allah itu hanya sampai zat, hanya sampai maha suci, hanya sampai yang bernama Allah. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, dari Allah kembali kepada Allah.
minallah billah, kemudian lillah. Kalau diri sudah tenggelam, belebur, yang ada hanya yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha nyata, yang maha batin. Jangan lagi dipersangka-persangkai dalam sir kita bahwa kita ada, Allah ada. Ini adalah kesyirikan yang sangat khofi bil khofi, dalam sekali syiriknya itu. Jadi susah untuk dideteksi. Untuk orang-orang yang sudah di dalam kedudukan itu pasti bisa untuk mendeteksi dirinya, bahkan ke orang-orang lain. Bukan dia yang mendeteksi, tapi sir Rabbaniyah itu tadi, latifatur Rabbaniyah, yang ada pada diri tajalli masing-masing. Itulah mursyid Rabbaniyah. Dari pengetahuannya itu daripada Allah. Maka sesungguhnya yang maha ada tadi adalah zat Allah itu sendiri. Maka adalah Allah itulah yang maha tunggal, yang esa. Tidak ada lagi dilihatnya adanya alam semesta, adanya dirinya, adanya anaknya, adanya namanya, adanya tubuhnya, atau diakui ada akuan dirinya, pengakuan dirinya, mengaku Allah, mengaku Rasulullah, mengaku Nur Muhammad, mengaku ini, mengaku itu. Selama masih ada pengakuan begitu, itulah Fir'aun. Fir'aun itu jangan kita kira bahwa dia tidak belajar ilmu hakikat. Fir'aun itu tingkatannya hakikat. Dia paham tentang asal mula kejadian. Fir'aun itu orang pintar, intelijen, pintar beliau. Dia, sehingga dia tidak sampai kepada zat Allah. Dia kebingungan di makom al-khaira, dia kebingungan yang mana ke Allah ini, sehingga dia sendiri mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi, aku Tuhan, akunya dia. Makanya sangat fatal sekali, kita sering sampaikan, tidak usah mengaku-ngaku Allah, mengaku Nur Muhammad. Kita mengakui Nur Muhammad, mengakui Allah, mengakui hak Allah, bukan mengaku Allah, bukan mengaku Tuhan. Apalagi mengakui, menyatakan, bukan mengaku. Mengaku Fir'aun, mengaku Allah kafir, tidak mengakui Allah kufur. Nah, yang mana? Maka hadirin semuliakan, bagaimana di dalam pembahasan ilmu-ilmu mantik, ilmu-ilmu tasawuf itu banyak ilmu-ilmu logika ilmiah. Itu perlu dipakai itu, ilmu mantik. Tapi jangan terus-terusan di situ. Kemudian di dalam praktek ini, dalam seringnya musyahadah bahwa yang nampak adalah perbuatan-perbuatan Allah, yang tajalli adalah nama-nama Allah, kemudian yang sifatnya sifat-sifat Allah, rahasianya itu adalah zat Allah sendiri. Maka hadirin semuliakan, ketika sudah betul-betul tahu tujuan, kemana kita akan pergi, jalan yang lurus, ini jalannya saking luar biasanya ditamsilkan. Siratal mustaqim di dunia ini ditamsilkan, itu tipisnya itu bagaikan rambut yang dibelah 7, dan tajamnya seperti melebihi ratusan atau ribuan tajamnya daripada pedang Sayyidina Ali. Itu lebih tajam daripada pedangnya Sayyidina Ali. Itu kalau dalam ilmu hakikat, siratal mustaqim itu jalan-jalannya kita ini untuk menuju kepada kosong, kembali ke kosong. Ini banyak jalan-jalan terjal, tajam sekali. Sedikit terpeleset jatuh, sedikit terpeleset jatuh dalam kekafiran, jatuh dalam kekufuran. Itu jalan yang kita titian ini. Nah, barang siapa yang mampu melewati titian siratal mustaqim di dunia ini, jalan yang lurus kepada kosong itu, dari kosong kembali ke kosong, maka dia tidak akan melewati lagi jembatan siratal mustaqim di akhirat. Ditamsilkan seperti itu, langsung kepada maha ruang, zat mutlak. Maka itulah orang-orang yang selamat. Itulah orang-orang yang dunia akhiratnya dia ganti dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyatakanlah bahwa insan yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, itulah khalifatullah. Maka kurang apalagi
kurang apa lagi untuk menjadi pengganti Allah. Itulah kekasih-kekasih Allah. Itulah gunanya dikirim manusia. Ketika ditawarkan kepada langit, bumi, tidak ada yang mau. Tapi manusia, zaluman jahula, zolim dan bodoh, menerima tawaran itu. Untuk apa di dunia? Untuk mengenal Allah, untuk mengenal Allah dan menjadi khalifah. Itu bukan menjadi hamba hawa nafsu, bukan menjadi setan, bukan menjadi iblis, bukan juga menjadi malaikat, tapi menjadi insan kamil, menjadi khalifah, menjadi hamba. Bukan kita mengaku hamba, tapi kita bagaimana meleburkan kepada Nur Muhammad kepada zat Allah, sehingga zat Allah yang menyaksikan Nur Muhammad itu sendiri. Bukan kita dijadikan di dunia ini hanya untuk makan dan minum saja, untuk bekerja saja, untuk beribadah saja, untuk sholat saja. Bukan untuk itu. Allah tidak butuh sholat, Allah tidak butuh pahalamu, Allah tidak butuh sholatmu, Allah tidak butuh itu semua. Yang Allah butuh, kamu itu kembalikan hak Allah. Utang-utang yang kamu ucapkan dulu, bala syahidina, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidina. Nah, di mana pembuktian bala syahidina itu? Bukan hanya di alam malakut, bukan hanya di alam nur, tetapi di alam syahada ini, alam insan ini, alam dunia ini, alam penyaksian, alam syahada. Ini alam syahada. Makanya rukun Islam yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Asyhada, menyaksikan apa yang disaksikan. Kita kayak menyaksikan. Kalau kita menyaksikan, dengan apa engkau menyaksikan? Dengan ruh. Ruhnya siapa itu? Ruh itu siapa? Sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain daripada kelakuan diri Allah. Yang mana? Ataukah kita mengaku menyembah, mengaku berzikir? Apa yang kita punya? Coba telusuri dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari batang tubuh kita. Telusuri darah, daging, kulit, bulu, otak, urat, tulang, sumsum. Mana kita di situ? Mata, telinga, semua mana kita di situ? Kuasa pendengaran, semua mana kita di situ? Tidak ada. Karena cuma ada nafs jiwa ini, ketika dia ke jalur kiri menjadi nafsu yang amarah, lawamah, sufiyah, menjadi nafsu yang pernah dihukum oleh Allah Ta'ala di neraka 1000 tahun. Itulah kita itu. Itulah yang mau dibunuh sekarang, itulah yang mau dibakar, itulah yang mau ditenangkan, itulah yang mau didiamkan. Maka itulah tadi, hanya orang-orang butalah yang tidak melihat yang nyata. Kemudian hanya dilihat saja, tidak, betul-betul dileburkan ke sana, kemudian dipakai itu, dipakai pakaian itu. Cara memakainya dengan praktek tajalli, bukan hanya diketahui saja, tidak, dipakai pakaian tadi. Caranya ya melalui tahap tahalli, baru ke tajalli. Karena diri insan itu sendiri adalah mazhar kenyataan Allah. Insan tuh siapa? Insan tuh Muhammad tuh yang mana? Muhammad yang mana dulu nih? Jangan salah paham. Ada yang mengatakan memfitnah orang-orang tasawuf, menuhankan Nabi Muhammad. Pakai ini. Tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Yang kita katakan sini Nur Ahmad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga kalau kita tarik tidak lain juga daripada Nur Muhammad. Memang dalam pandangan syariat berbeda, tapi dalam batinnya baginda Nabi itu juga Nur Muhammad, malah bahkan Nur Muhammad yang keseluruhan full. Kalau kita hanya percikan-percikan, beliau itu koneksinya itu koneksi Nur Muhammadnya, dari situlah asal mula kejadian. Nah, maka hadirin semulakan, bagaimana kita tahu juga baginda Nabi SAW itu hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan memfitnah-fitnah. Ini untuk ke diri kita saja. Jangan memfitnah bahwa orang-orang ma'rifat itu mengaku Muhammad atau mengaku Nabi Muhammad itu sebagai Allah Ta'ala. Itu nanti seperti pemahaman yang keliru. Itu kaum mujassimah, itu kaum khawarij, itu kaum yang keliru menjisimkan Allah. Kita tidak menjisimkan Allah.
Orang-orang tasawuf juga tidak menjisimkan Allah. Bahkan ada karangan daripada akidah Asy'ariyah sifat 20, kemudian akidah Maturidi sifat 13. Ada semua penjelasan di situ. Tidak ada yang menuhankan, tidak ada juga yang mengatakan menjisimkan, menjirimkan Allah, mengarotkan Allah, menempatkan Allah, tidak ada. Bahkan orang-orang yang menuduh sesat orang-orang tasawuf itu, orang-orang ma'rifat itu, dia sendiri yang menjisimkan Allah. Mereka sendiri yang memakhlukkan Allah Ta'ala. Sangka-sangka mereka sendiri. Mereka tidak tabayun terlebih dahulu mengatakan, kenapa kau katakan Nabi Muhammad adalah Allah? Siapa yang katakan Nabi Muhammad? Nur Muhammad. Nur Muhammad yang mana? Bukan yang alam semesta, tapi Nur Muhammad yang batin, yang sifatnya Allah. Itu yang kodim. Makanya tabayun dulu, cari tahu dulu benarkah tidak. Jangan langsung melihat video setengah-setengah, kepotong-kepotong, kemudian disalah-salahkan orangnya. Sementara kita ini orang yang didengar oleh mayoritas ini secara syariat ya. Ini pelangi-pelangi saja. Ini secara syariat saja, prank. Sementara orang-orang jamaah-jamaah yang awam banyak daripada kita bawa. Inilah yang memecah belah secara syariatnya, memecah belah daripada kaum-kaum. Kita selalu mau inilah, itulah. Bagaimana bisa bersatu? Semua orang mengaku satu-satu golongannya. Saya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana Ahlussunnah wal Jamaah? Yang ikut Nabi, para sahabat, yang ikut tabi'in, al-ulama Rasul Anbiya. Dan 124.000 tidak ada yang disesatkannya. Sementara orang-orang yang mengaku Ahlussunnah, ada yang menyesatkan Sayyidina Ali, ada yang menyesatkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ada yang menyesatkan Sayyidina Aisyah, ada yang menyesatkan ini sahabat itu, membandingkan sahabat ini dengan wali ini. Itu bukan Ahlussunnah, itu khawarid, ada yang dan sebagainya, macam-macam lah. Paham-paham di dalam ilmu-ilmu ketauhidan, ilmu-ilmu syariat dan sebagainya. Tidak masalah, ini permainan-permainan dunia, ini permainannya Allah, ini kisahnya Allah Ta'ala. Tapi jangan jadi kisah yang terburuk. Ini masih dalam konteks syariat kita bilang. Kalau bisa ikhtiarlah dengan sungguh-sungguh, tawakallah dengan sungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku, kami akan tunjukkan jalan-jalan hidayah, petunjuk. Nah, di sini bersungguh-sungguh pun bukan kita. Kesadaran kita terganti, yang bersungguh-sungguh ini Allah Ta'ala juga yang memperjalankan aku. Akunya tuh hilang. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu kalau dalam kondisi hakikatnya kepada diri kita. Diperjalankan pun hilang nanti. Dalam pandangan ma'rifat, Allah Ta'ala sendiri yang menyembah dirinya, yang disembah Allah Ta'ala sendiri, yang memuji dirinya, yang dipuji, yang mencari, yang dicari Allah Ta'ala sendiri. Itu dalam kondisi teks ma'rifat. Tapi kalau di dalam syariat jangan ngomong begitu, karena ilmu ma'rifat itu sir rahasia, bukan ilmu ini kalam. Ketika dikalamkan batal. Ilmu hakikat itu ilmu ruh, nyawa, cukup di nyawa. Ilmu thariqah itu ilmu hati. Nah, ilmu syariat baru, kecuali kalau untuk belajar itu tidak masalah. Untuk belajar kita zahirkan semua af'al Allah, tiada di alam semesta ini, alam dunia ini selain daripada af'al Allah. Itu dalam belajar itu boleh. Tapi di dalam perkataan, ketika di luar, ketika mengamalkan itu tidak boleh dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan semuanya itu perbuatan Allah. Itu di dalam syariat saja, disuruh diam. Makanya orang yang kenal Allah itu kan kalla lisana, kelu lidahnya, diam dia. Diam inilah yang disebutkan Rasulullah, diam itu adalah emas. Bukan diam-diam mau berak, bukan diam-diam ma'rifat, tapi meripat. Nah, meripat. Nah, itu kalau bahasa Jogja itu meripat tuh, meripatmu itu mata.
meripat. Nah, bukan ma'rifat, meripat. Nah, itu kalau saya mempelajari yang meripat. Nah, hadirin sekalian, bagaimana tadi dengan perkataan-perkataan yang ada, kalam-kalam, janganlah pandang daripada semua itu daripada makhluknya. Pandangan sirnya, pandanglah yang memandang itu. Pandanglah yang terpandang itu. Pandanglah yang dipandangkan itu. Pandanglah segala-galanya. Tapi itu juga adalah taufik dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ya semoga senantiasa dalam lindungan Allah, semoga dalam keberkahan, minta relanya semuanya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita daripada channel Pangeran Cahaya mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.